mengalami kasih-Mu yang membuat semua keraguan, kekhawatiran, ketakutan kami sirna dalam nama Yesus. Yang kami pegang hanya firman-Mu, perkataan-Mu, janji-Mu Tuhan, yang merema setiap kali kami membuka mata, yang ada di pikiran kami. Yesus Kristus tidak berubah, yang ada di pikiran dan hati kami. Kami percaya bahwa Engkau sudah menebus setiap hari-hari yang kami jalani. Kau menyediakan pengharapan hari depan yang penuh harapan. Kau menyediakan masa depan yang baik buat kami, anak-anak kami, seluruh orang-orang yang kami kasihi. Keselamatan terjadi di dalam rumah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sama-sama mengagumi kasih Tuhan.
seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Demikianlah jiwaku menantikan Engkau Yesus. Setiap hari ku berlari namun ku tak lelah. Ku berjalan dan terus berjalan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Nama Yesus yang berkuasa. Nama Yesus yang berkuasa. Tuhan, seluruh isi hati kami adalah milik-Mu. Semua ruang dalam hati kami milik-Mu Tuhan. Sebelum Engkau datang, Engkau akan mencurahkan roh-Mu atas dunia ini. Setiap hati akan kembali berbalik kepada jalan yang benar. Kami mau lihat tahun ini Tuhan terjadi. Kami berkata keselamatan. Keselamatan bagi seluruh anggota keluarga kami. Keselamatan terjadi. Kabar baik menyertai mereka sampai ke telinga mereka. Kami yang sudah percaya kepadamu Tuhan, kami beri hati kami untuk dibentuk. Kami memberi diri kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya seperti penempa emas yang membentuk emas sampai emas itu murni. Tuhan, kami mau jadi murni. Hati kami rela untuk menjadi murni. Dan selama proses pemurnian itu, ini yang kami tahu, kami percaya bahwa mata Tuhan selalu melihat kami semua sampai kami murni seperti Engkau Yesus.
bersyukur ya Tuhan, pada permulaan tahun ini Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami hidup untuk Engkau. Kami rindu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena jika Yesus ditinggikan, maka Engkau akan menarik banyak orang kepadamu. Ubahkan kami Tuhan, ubahkan keadaan kami, ubahkan hidup kami, ubahkan tujuan hidup kami supaya menjadi seperti yang Engkau rencanakan bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata amin. Thank you buat worship team. Sugeng Warso Enggal. Sugeng Warso Enggal, selamat tahun baru dan Happy New Year untuk kita sekalian. Jadi apanya yang baru ini ya? Ya? Tahunnya baru ya. Betul. Tahun baru itu tuh terdiri dari 365 hari yang akan kita lalui, hari-harinya namanya juga sama ya. Senin sampai Minggu, lalu Senin lagi, bulannya juga masih sama ya. Tapi harapan saya dan saudara adalah bahwa kita memiliki perubahan-perubahan yang baru ya. Seperti apa yang kita harapkan baru di tahun ini untuk kita? Seperti apa Bu? Semangat baru, apa lagi? Pacar baru. Kita pengen sesuatu yang di tahun baru, saya percaya bahwa setiap tahun itu mempunyai peristiwanya sendiri. Ya. Pasti setiap tahun tuh ada momentum, ada peristiwa yang mungkin kita nggak bisa prediksi di tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang jelas seperti lagu yang kita nyanyikan, hati kita mesti dibaharui setiap hari ya, supaya menjadi makin mirip dengan Tuhan Yesus. Karena kita tidak menarik melainkan Yesus itu sangat menarik. Jadi kalau kita makin menyerupai Yesus, maka dunia ini akan ditarik kepada Yesus juga. Karena Yesus itu benar-benar menarik. Waktu Yesus ada di dalam dunia, itu seperti ada gula, ada semut. Di mana Yesus ada, di situ orang berkerumun. Di mana Yesus ada, di situ orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Jadi memang Yesus adalah pribadi yang sangat menarik. Hari ini saya di tahun baru ini berbicara mengenai masa depan yang baru ya. Oke, kita baca ayatnya yang ada di sana dalam Yesaya 43 ayat 19, kita baca sama-sama. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, jadi kalau saudara membaca, nanti saya tunjukkan ayatnya di pasal 46 juga kitab Yesaya. Yesaya juga berbicara dan itu judul di dalam pasal 46 itu lebih jelas di sana. Yesaya berbicara judulnya ya, oleh Lembaga Alkitab Indonesia dikasih judul yang sangat menarik sekali, yaitu lihat dulu ya. Aduh. Ada di bawah sini ya. Saya bisa pakai ini? Bersabar sedikit ya. Yesaya 48. Kita baca lagi jadi dua ayat ini yang ditulis oleh Yesaya. 3. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya?
Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Jadi saat Yesaya bernubuat itu, Yesaya mengatakan hal-hal yang nanti akan terjadi. Nah, judul dari pasal 48 ini adalah masa depan yang baru, ya. Nah, kita lihat sedikit sejarahnya, latar belakang dari konteks ini, bahwa seperti kemarin waktu acara Natalan saya beritahu bahwa Yesaya ini melayani sebagai nabi di masa pemerintahan 4 raja, Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Dan itu kurang lebih 40 tahun. Katakanlah Yesaya menjadi hamba Tuhan itu 40 tahun lamanya. Dari Uzia sampai di Hizkia. Dan di antara raja-raja itu kita tahu bahwa bahkan zaman hakim-hakim kondisi spiritual bangsa Yahudi itu naik dan turun, naik dan turun, dan lebih banyak turunnya. Lebih banyak bobroknya daripada baiknya. Terutama di masa Raja Ahaz. Ahaz itu bahkan sampai anak laki-lakinya itu dipersembahkan sebagai korban kepada dewa Molok. Dia juga membuat mezbah yang asing, tiruan dari mezbah Asyur. Dari Damsyik dibawa ke Yerusalem. Dan mezbah Tuhan yang asli digeser. Dan nanti kemudian perjalanannya setelah dari Ahaz, kemudian putranya Hizkia, ini terjadi satu pembaharuan di zaman Hizkia. Lalu setelah Hizkia, Hizkia mempunyai seorang anak namanya Manase. Manase ini lebih jahat lagi. Dan sayangnya Manase ini menjadi raja memerintah sampai 55 tahun. Jadi saudara bayangkan satu bangsa itu benar-benar mengalami satu kehancuran moral karena selama 55 tahun dipimpin oleh seorang raja yang bejat. Bahkan menurut ahli sejarah orang ini melakukan kejahatan penyembahan berhala lebih parah bahkan dari orang-orang Kanaan. Orang-orang Kanaan yang ditumpas itu karena penyembahan berhala. Dari Manase 55 tahun, kemudian lahirlah anaknya namanya Amon. Amon itu memerintah kurang lebih 16 tahun. Sama rusaknya, parah luar biasa. Lalu dari Amon lahirlah seorang anak laki-laki yang menjadi raja Israel, Yehuda, namanya Yosia. Yosia ini memerintah kurang lebih 30 tahun lamanya. Jadi kalau kita hitung dari zaman Yesaya sampai akhir pemerintahan Yosia itu ada berapa tahun? Yesaya 40 tahun, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia itu ada 40 tahun. Kemudian ditambah dengan 55 tahun berapa? 95 tahun tambah 16 tahun jadinya berapa? 95 tambah 16 111 ditambah 30 tahun berapa? Nah, selama masa itu Yesaya udah meninggal. Tapi sebelum meninggal dia telah menubuatkan bahwa akan ada satu masa depan yang baru bagi bangsa ini. Nah, di sini kita melihat bahwa walaupun umat Tuhan begitu hancur, begitu bebal, tapi Tuhan tetap merencanakan masa depan bagi umatnya. Amin. Turun aja, tadi malam saya sudah dikasih permen, tapi itu siapa yang ngambilin permen saya di depan ya? Enggak ada ya, tadi malam saya lupa ketinggalan di bawah, nanti saya taruh di depan. Sehancur apapun moral bangsa ini, Tuhan tetap merencanakan masa depan. Sama seperti Bapak Ibu mempunyai anak, anak itu sebejat-bejatnya anak, kita tetap merencanakan masa depan mereka. Leres? Ya enggak? Pekoro nanti terjadi ya nanti. Tapi sebagai orang tua kita merencanakan.
Kita rencanakan pendidikan mereka, rencanakan keuangan untuk biaya kuliah mereka, merencanakan untuk di mana mereka tinggal. Kita membuat rencana untuk anak-anak kita. Tuhan itu sangat baik. Melintasi 103, berapa tadi? 140. 141 tahun rencana itu tetap terwujud, saudara. Jadi waktu Yesaya bernubuat, ini yang karena saudara tahu nubuatan itu berfungsi ganda, ya, yang namanya nubuatan. Bisa tentang masa lalu, bisa masa sekarang, bisa masa depan. Saudara tahu mengapa, siapa yang menulis kitab Kejadian? Siapa? Musa. Bagaimana Musa belum lahir tapi dia sudah tahu dunia dijadikan. Nah, itu adalah nubuatan. Nubuatan dia bisa melihat peristiwa yang terjadi bahkan sebelum Musa lahir. Dan Yesaya kemungkinan masa depan itu berbicara tentang masa pembaharuan di zaman Hizkia. Bisa juga Yosia yang terjadi perayaan Paskah besar-besaran dan mereka dipulihkan. Tapi bisa juga masa depan itu berbicara tentang kembalinya mereka dari pembuangan. Tapi secara eskatologis yang berhubungan dengan akhir zaman, masa depan itu juga bisa berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, dalam konteks orang percaya, masa depan saudara dan saya, apakah Tuhan merencanakan? Merencanakan. Dan masa depan yang baru itu bisa saja terjadi di bulan Januari ini, Februari atau Desember atau September atau 2024, karena nubuatan itu bisa tentang hari ini, bisa tentang hari esok, bisa tentang masa yang akan datang. Poinnya adalah Tuhan merencanakan masa depan kita. Dan masa depan itu sangat baik, melampaui yang bisa saudara rencanakan. Saudara mungkin sudah berencanakan nanti aku bisa punya tabungan 1 miliar, itu bagus sekali. Bisakah Tuhan memberikan saudara uang 1 miliar? Jadi mengapa dia tidak memberikan uang di rekening saudara 1 miliar? Padahal dia bisa. Karena itu bukan rencananya. Setuju? Kenapa dia tidak merencanakan memberikan uang 1 miliar padahal itu bagus? Karena rencana Tuhan itu adalah bukan rencana yang baik tapi terbaik. Jadi kalau dia nggak kasih 1 miliar itu belum yang terbaik. Dan Tuhan merencanakan masa depan untuk bangsa Israel. Nah, mari kita ngelihat Tuhan merencanakan masa depan untuk kita. Dan itu bisa terjadi, mungkin masa depan yang saudara maksudkan ada terobosan dalam pekerjaan. Mungkin masa depan yang dimaksudkan Tuhan untuk saudara adalah mendapatkan sebuah pernikahan yang hebat dengan seorang pasangan yang takut Tuhan, yang mapan dalam pekerjaan. Mungkin masa depan yang baik itu adalah pemulihan di dalam hubungan-hubungan pernikahan. Masa depan itu mungkin berupa suatu promosi jabatan dan saudara kemudian semuanya menjadi jauh lebih baik, keuangannya mapan, ya. Masa depan bisa berarti pemulihan satu hubungan dalam keluarga, dan menurut saya itu lebih berharga sih ya daripada uang. Leres ya? Amin. Ya. Kalau kita bisa hidup dalam damai sejahtera itu saja sudah luar biasa ya. Istri manut ya, bojo nggak pelit, suami nggak pelit ya, ngasih duit, uang belanja cukup, anak-anak manut, itu sudah sangat luar biasa yang dirindukan banyak keluarga hari-hari ini ya. Nah itu ya. Oke, ini juga bisa berarti bahwa di tengah ketidakpastian selalu ada harapan akan masa depan bagi umat pilihan. Sama dengan kita. Entah dunia ini memberi pengharapan atau tidak memberi pengharapan, kita selalu mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Ya.
di salah satu acara Pekan Raya Jakarta, seorang cewek kenalan sama cowok, lalu mereka ngobrol. Ceweknya tanya, "Mas, tinggalnya di mana?" Pondok Indah. Nah, saudara tahu di Jakarta Pondok Indah itu kompleks orang-orang kaya, rumahnya gede-gede semua. Ya. Kerjanya apa, Mas? Ya, saya bergerak di bidang properti, punya perumahan di Bali, ada juga di Bandung dan di wilayah Tangerang. Wow, yang cewek bilang luar biasa nih, masa depan meyakinkan ya. Mas punya mobil? Ya enggak banyak sih, cuman 3 ya. Ferrari 1, Alphard 1, dan yang satu biasanya aku pakai sehari-hari adalah Ribbon Innova. Waduh, pas banget ini ya. Sudah lama aku doakan ini. Lalu kemudian ditanya, "Mas, merokok?" Enggak, saya enggak merokok, itu kan merusak kesehatan. Pas lagi ya. "Mas, suka dugem?" Oh tidak, tentu menghabis-habiskan uang. Aduh, soleh banget. "Mas, hobinya apa?" Bohong. Pengharapan kepada manusia seringkali gombal ya. Tapi pengharapan di dalam Tuhan itu pasti. Sebelum saya lanjut, saudara harus pastikan bahwa Tuhan merencanakan hidup saudara. Masa depan sangat luar biasa. Saudara bilang, "Saya pengen uang 1 miliar. Itu gak ada apa-apanya. Melebihi. Cuman uang itu sekarang ada di rekening orang ya. Ada di mana, masih dalam bentuk benda mati ya. Itu belum aja, tapi nanti kok saudara hitung-hitung pada ujungnya melebihi itu semua ya. Ya, kok saudara hitung-hitung dari umur saudara bayi sampai sekarang mungkin sudah lebih dari 1 miliar ini ya. Leras ya. Ini sudah habis lebih dari 1 miliar ini yang biayain saudara saja. Tuhan sudah pelihara saudara ya. Ya. Oke, kita lewati ayat yang saya baca. Jadi seperti saya katakan semalam, bahkan ketika saudara merasa memasuki pasal terakhir, seringkali itu menjadi ayat terakhir, itu seringkali menjadi pasal yang baru dalam hidup saudara ya. Tuhan mempunyai masa depan yang baru. Waktu saudara merasa kayak sepertinya sudah halaman terakhir, tutup buku, sudah tidak ada lagi mimpi, bahkan pada saat itu tidak saudara sangka pasal berikutnya sudah ditulis oleh Tuhan untuk saudara. Jadi jangan mencuri penanya ya, pena ya, pen. Jangan mencoba mengambil pennya. Jadi karena kemarin itu dia ada di sini, saya nggak berani ngomong ya. Jadi Calvin itu saya cerita-cerita dengan dia, jadi dia ngomong ke saya seperti itu. Waktu saya cerita tentang gini dia bilang, "Ceritamu belum selesai. Jangan engkau coba mengambil penanya." Saya terhenyak dan berpikir, oh ya betul. Cerita Tuhan tentang hidup saya itu ternyata belum selesai. Kalau udah selesai berarti kan sudah di 2 kali 1 meter. Itu kan ya udah selesai. Ini saya belum selesai, jadi ceritanya masih berlanjut. Waktu saya mengatakan kepadanya dalam 7 tahun Mama minta kamu sudah mapan secara keuangan. Artinya kamu sudah bisa membiayai dirimu sendiri. Pikirkan bahwa kamu kelak akan berumah tangga dan kamu harus ngopeni istri, dan kalau kalian punya anak, ngopeni anak. Ketika 7 tahun ke depan umur mama akan memasuki 70 tahun dan mama barangkali tidak akan support kamu seperti sekarang. Nah, dan dia bilangin, kalau saya belum bisa beli rumah, saya tidak akan menikah. Keren juga ya. Cewek-cewek bilangin, kamu kalau mau nikah sama laki-laki lihat dulu dia sudah bisa beli rumah apa belum. Ya, amin ya. Jangan menikah dengan pria kontraan yang mengontrak dari sini, mengontrak kemana, mengontrak sampai pusing ya. Matre, yo ben. Mikir saudara, cinta saja nggak bisa dimakan ya.
kita nggak makan cinta. Leres nggak? Ya, jangan, cinta nggak bisa dimakan. Jangan modal cinta saja, bikin susah hidup saudara. Iki balik ke sini. Jadi dia bilang kepada saya, Calvin bilang kepada saya, menurut aku pendeta itu umurnya panjang. Saya lihat pada dia saya bilang kenapa? Karena hidupnya berharga. Saya bilang amin. Karena hidupnya berharga bagi orang lain, ya. Jadi pasti Tuhan kasih kita berumur panjang. Jadi bagaimana caranya? Jangan sampai saudara dan saya menyanyikan tentang masa depan, tahun ini masih menyanyikan masa depan, tahun besok terus sampai akhirnya tidak ada sesuatu yang direalisasikan. Mari kita bersama-sama merealisasikan masa depan kita yang penuh harapan. Setuju? Amin. Jadi mengubah semua konsep, narasi, pemikiran, nyanyian-nyanyian kita menjadi satu realita yang bisa kita nikmati, keluarga kita terus menerus mengubah impian, narasi, cerita, nyanyian menjadi sebuah realita. Bagaimana kita menikmati, memasuki, meraih masa depan yang baru. Yang pertama adalah ciptaan baru. Ini nggak bisa dilupakan. Artinya tidak bisa diabaikan. Baca ya sama-sama. 3. Amin. Jadi yang pertama adalah ini dulu. Siapa yang ada di dalam Kristus, katakan dalam Kristus. Ya. Dilahirkan baru, diciptakan baru. Artinya saudara menjadi orang Kristen itu belum cukup. Saudara harus mengalami Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus lahir di hidup saudara, saudara diciptakan baru. Itu starting pointnya ada di sana. Tanpa itu tidak ada masa depan. Ya. Karena setan juga merencanakan masa depan untuk umat manusia. Jadi kita harus ada di dalam Kristus. Saya menjadi Kristen sejak saya di kandungan orang tua saya, ibu saya Kristen. Tapi saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi ciptaan yang baru, dilahirkan secara rohani adalah waktu umur saya 18 tahun. Saya ingat itu baik, tidak lupa peristiwanya saya ingat. 18 tahun waktu saya meminta Yesus masuk dalam hidup saya, dan saya sungguh bersaksi bahwa itu menjadi turning point, titik awal di mana segala sesuatu berubah di dalam hidup saya. Dan turning point itu yang membuat saya ada seperti hari ini. Sebab kalau itu tidak pernah terjadi, maka saya sekarang adalah pegawai negeri sipil yang sudah pensiun. Itu aja. Tetapi ketika saya membuat komitmen bagi Yesus, saya serahkan hidup saya, hati saya di usia 18 tahun menjadi titik balik hidup saya tidak sama lagi. Itu di umur 18 tahun. Lalu semua berubah kalau saudara mengalami itu. Apa yang baru? Sebetulnya yang pertama, posisi saya baru di hadapan Tuhan. Saya kemarin orang berdosa, sekarang saya adalah anak-anak Allah. Oke ya, kita sudah mengalami, kalau yang belum mengalami harus segera mengalami pengalaman ini. Dulu saya berpikir tentang bagaimana hidup saya, sekarang saya punya keyakinan di dalam Tuhan. Apa yang baru? Hati saya jadi baru. Keinginan saya itu baru. Jadi kalau saudara memiliki Yesus dan tidak ada keinginan terhadap Alkitab, sangat mencurigakan. Ya, ini yang membuat saya sungguh membingungkan.
bahwa saudara tidak punya rasa cinta kepada Alkitab. Tapi saudara mengatakan saudara cinta Tuhan. Ini benar-benar membuat saya jempalitan, gak ngerti saudara. Teologi saya runtuh kalau saudara bertahan bahwa saudara cinta Tuhan tanpa Alkitab. Di kantor, di laci kantor saya ada Alkitab. Saya baca Alkitab di sela-sela tidak ada pekerjaan. Saya berbicara kepada orang lain tentang iman saya. Saya menginjili orang-orang dan keinginan saya berubah. Saya dulu adalah seorang penyanyi band milik pemerintah daerah. Saya sudah cerita berulang-ulang, jangan saudara pikir saya lupa ya, saya nggak pikun ya. Saya nggak lupa, saya masih ingat, saya sudah cerita ke saudara. Saya hobinya menyanyi, tapi kala itu saya tidak suka menyanyi di panggung-panggung. Kalau ada 17-an saya akan menyanyi di sana. Kalau ada tamu-tamu pemerintah daerah saya yang menyanyi, saya juga nge-MC. Saya suka sekali. Tetapi sesuatu terjadi dalam hati saya tidak mau melakukan itu. Pada waktu ada acara di pendopo bupati saya ngacir. HP saya mati, orang nyari saya nggak ketemu. Sampai mereka mau lapor saya kepada Pak Bupati. Saya nggak datang. Dan mulai keinginan saya berubah. Saya ingin pergi ke sekolah Alkitab. Lalu saya pergi ke sekolah Alkitab. Lihatlah, hati saya berubah. Tidak ada orang yang hatinya didiami Yesus Kristus dan tetap hidup di dalam dosa. Saya tidak percaya. Amin. Semua kita yang mengalami Yesus meninggalkan dosa. Amin. Nah itu dulu. Saya dan sampai hari ini masih terus berubah. Saya pergi ke sekolah Alkitab. Saya mulai dapat kesempatan-kesempatan baru. Sekarang mari kita coba bicara ya. Bagaimana saudara mengukur hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah saudara mengukur itu dengan kesuksesan secara finansial, secara ekonomi? Maka saya ingin memberitahu saudara, saya mendapatkan banyak sekali kesempatan. Saya pergi ke sekolah Alkitab, saya belajar 3 tahun. Saya tidak pernah lulus S1, tapi saya mengajar mahasiswa S1 sudah lebih dari 6 tahun. Setiap tahun saya mengajar mereka. Saya tidak pernah lulus S1. Saya berkhotbah di Jakarta, saya selesai berkhotbah, orang maju ke depan, Bu, sepertinya saya pernah tahu Ibu S2-nya di Amerika ya. Dan itu bukan di satu gereja loh, saya nggak bohong loh. Di gereja yang sama itu ada yang maju dan bilang, Bu, kalau Ibu mau mengadakan KKR di sini, kami siapkan. KKR di Jakarta maksudnya. Saya pindah ke gereja yang lain, sama. Bu Sarah S2-nya kemarin ambil di mana? Saya S-nya 1, Sarah, dan S2-nya Sarah saja. Kesempatan-kesempatan yang baru saya dapatkan dari Tuhan. Itu semua terjadi ketika saya diciptakan baru di dalam. Kalau saudara mengukur sebuah kesuksesan, kedekatan saudara dengan Tuhan melalui materi, mari coba kita fair-fairan. Ini gereja kita mulai dengan 0 sama sekali. Kalau saudara mau menilai gereja ini kira-kira kalau bangunan ini, tanah ini dijual berapa miliar? Ya, kira-kira berapa miliar Bu? Di lokasi ini. Yang kecil di depan kemarin baru 1,7 miliar. Dari gereja gak punya apa-apa sepeda ontel. Punya mobil sampai 2. Kalau saudara mau mengukurnya, kalau saudara-saudara kita mau menyombongkan diri dan mengukur bahwa karena hubungan saya hebat dengan Tuhan, saya jadi sultan, saya gini-gini, ya come on. Saya bisa menunjukkan kepada saudara, semuanya itu mulai ketika Yesus masuk dalam hidup saya. Dan itu terjadi 48 tahun yang lalu. Tapi bukan semua itu saya banggakan. Karena ini bukan milik pribadi saya. Ngapain saya banggakan? Kan bukan milik saya.
Yang saya banggakan adalah bagaimana Tuhan memberkati saya secara pribadi dalam hubungan saya dengan Tuhan, hubungan saya dengan suami dan anak-anak, itu berharga sekali bagi saya. Sangat berharga. Ini kalau kita mau ngomong agak ngawur gitu loh. Jadi itu tidak bisa dipakai ukuran bahwa karena saudara dekat dengan Tuhan, kemudian saudara jadi sultan, jadi sugih. Ya, ada banyak orang yang gak kenal Tuhan lebih kaya dari saudara, lebih hebat dari saudara. Tapi menurut saya, berapa banyak orang yang hidupnya berubah setelah mengenal saudara? Kasih tepuk tangan. Berapa banyak orang yang hidupnya diubahkan, mereka menjadi percaya kepada Kristus. Itu adalah prestasi. Punya uang banyak, punya apa semua banyak. Saya bilang, oh Tuhan bisa kasih, bisa. Bisa Tuhan kasih saya uang 1 miliar, bisa. Bisa enggak Tuhan kasih saya mobil seharga 1,5 M? Bisa. Tapi menurut saya kenapa Tuhan enggak kasih? Yang enggak usah dikasih aja, kalau dikasih nanti saya jual. Bagaimana saya bisa naik mobil 1,5 M dan melihat orang lain dengan sepeda motor butut, kedek, enggak bisa bayar kontraan, enggak bisa makan. Memangnya saya bisa? Kita menjadi hamba Tuhan bukan untuk memperkaya diri kita. Leres nggih? Nah, ya udah. Jadi yang pertama itu adalah saudara harus diciptakan di dalam Kristus Yesus. Tuntunan yang kedua adalah tuntunan baru setiap hari. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Saudara mengupdate status WhatsApp saudara, status di Facebook 24 jam sekali. Berapa sering saudara ngupdate hubunganmu dengan Tuhan? Status hubunganmu, kalau saya tanya, kapan terakhir ketemu dengan Tuhan? Kemarin waktu saya nonton Benny Hinn berkhotbah atau siapalah ya yang hebat-hebat itu. Kapan terakhir saudara mengalami hadiratnya? Kapan terakhir saudara mendengar pimpinannya? Saya katakan bahwa Tuhan keinginan Tuhan untuk memberi tuntunan kepada kita itu jauh lebih besar dari keinginan kita untuk mengetahui tuntunan Tuhan. Say yes. Tuhan sangat ingin, Pak. Tuhan sangat ingin, Bu. Jadi kalau saudara masih bingung, harusnya tidak bingung. Dari mana saudara tahu Tuhan menuntun saudara? Taunya dari mana? Boleh dijawab Bu Lili. Bu Guru ini pintar sekali. Gimana Bu Guru? Dari mana Ibu tahu tentang pimpinan Tuhan? Tuhan menuntun hidup Bapak Ibu. Pak Guru, Pak Angga? Dari mana? Ya pertama-tama ini Bung. Ya inilah. Tuhan itu roh. Gak kepegang. Sudah mau tahu beliau dari mana? Ya ini surat cintanya. Kita mengetahui beliau dari sini. Bagaimana saudara mengenal kehendaknya kalau tidak baca Alkitab? Come on. Apakah saudara baca Alkitab untuk pergi ke surga? Enggak. Saya baca Alkitab saya sepanjang waktu bukan untuk pergi ke surga. Tiket saya mah udah keluar, udah di print out. Saya udah tahu, cuman tanggalnya kapan, bulannya nggak tahu aja. Tapi kepastiannya itu kepastian berangkat itu sudah ada. Sudah tahu. Saya baca Alkitab bukan untuk supaya saya masuk surga. Tapi saya bisa kenal jalan-jalannya, pria yang paling saya cintai dalam hidup saya. Saya ingin tahu apa isi hatinya. Saya ingin mengerti dia lebih dekat. Setiap hari semakin dekat, semakin saya ingin lebih lagi. Lebih lagi, saudara yang pernah mencicipi narkoba tahu artinya. Nyicipin, jangan narkoba aja lah.
Saudara terbiasa minum teh manis di pagi hari. Mulai dengan 1 sendok, lama-lama 1 sendok enggak manis. Leres? 1,5. Lama-lama 1,5 enggak manis. Betul? 2 sendok. Kenapa? Ya ketagihan. Dan kalau sudah terbiasa sampai sudah kena diabetes, tetap teh manis. Rokok. Orang-orang di Tobelo itu ya, dia bilangin, kalau disuruh pilih istri atau pilih rokok, rokok. Bener, ada suara azan berkumandang, saya nanya, gak pergi sembahyang kenapa? Ini dulu. Kenapa? Ketagihan. Tapi itu efeknya kan buruk, tau? Saudara kalau tahu rasanya mencicipi hadiratnya Tuhan, sejam gak cukup, sudah makin pengen lagi, apalagi sudah dengar beliau berbicara, pengen lagi, sejam gak cukup, 2 jam, 3 jam, sudah mau hidup di hadirat Tuhan saja, benar. Jadi yang pertama-tama adalah kita dituntun melalui firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Yang inilah. Tuhan tidak mungkin berbicara sesuatu bertentangan dengan ini. Come on. Ceraikan istrimu. Dari mana kamu dengar? Tuhan berbicara lewat mimpi. Halu. Gak mungkin. Ceraikan suamimu. Tadi malam saya dapat penglihatan. Enggak. Putus pacarmu ya bisa iya. Tapi menceraikan bojomu gak ada. Jadi ini dulu. Ini dulu saudaraku. Patuhi ini dulu. Saudara tidak mengenal orang ya. Saya pergi ke Jakarta di awal Desember. Lalu saya berkhotbah di gereja yang digembalakan teman saya. Di sana seorang jemaat pindahan dari gereja gede banget di Jakarta. Yang kalau saudara buka YouTube langsung mukanya kelihatan. Kenapa dia pindah? Dia bilangin, di sana selesai ibadah persembahan dihitung. Itu orang main ngambil aja gini, zret, nih. Misalkan pemain musik, zret, ini. Tanpa dihitung, tanpa diapa. Ini orang yang jadi bendahara gereja ini tidak sejahtera. Itu persembahan-persembahan tidak lagi dipertanggungjawabkan. Saudara kenal orang gak kenal hidupnya sama sekali aja kok percayanya gampang. Iya kan? Kita cuman kenal dari YouTube, kita gak tahu hidupnya setiap hari. Coba kau kumpul dengan dia 30 tahun, kau keluar masuk, boroknya apa gak kelihatan? Mesti kelihatan. Saudara ngumpul dengan saya, borok saya mestinya ketahuan. Sebut aja boroknya saya apa. Kalau saya memang penjahat, perampok, kan mesti ketahuan lah. Jadi kita itu yang kita pegang adalah firman. Firman yang mana ya Kejadian sampai Wahyu. Bukan firman yang dipilih-pilih. Lalu diucapkan. Firman yang saudara dengar, saudara lakukan. Dengar, lakukan, dengar, lakukan. Bagaimana Tuhan menuntun umatnya? Melalui ide, gagasan yang tiba-tiba muncul. Saudara sedang bergumul tentang pasangan, istri atau suami. Ada 3, saudara bingung, yang mana ya? Saudara doa, saudara gumuli, tiba-tiba. Yang gak pernah saudara pikirkan tiba-tiba. Klik. Seperti ada yang kasih tahu, ini loh. Mendingan kamu milih yang ini. Sama-sama podo-podo seiman. Lagi pula dia sudah bekerja, nggak ngerepotin melulu ya. Kalau yang ini kelihatannya cuma bisa untuk anu aja deh ya. Cuman yang dipikir adalah skincare aja ini ya. Bakalan kamu susah bayarin skincare terus. Sudah nggak kerja mikir skincare. Bisa ada seperti itu, ide, gagasan. Mungkin tentang sebuah pekerjaan terobosan. Saudara gumuli saudara melalui suara Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara. Tapi sekali lagi ujiannya adalah Alkitab.
Melalui apa? Nasihat dari orang percaya. Orang-orang yang kehidupan rohaninya bisa dipertanggungjawabkan. Seorang yang dewasa secara rohani. Melalui apa? Karunia nabi. Melalui apa? Bisa lewat mimpi, bisa melalui vision. Tapi semua harus diuji melalui firman Tuhan. Amin. Karena juga banyak orang yang bilang Tuhan berbicara, Tuhan berbicara. Paling sering ngomong Tuhan berbicara, Tuhan berbicara. Saya tahu di mana mereka ada sekarang. Apa yang mereka lakukan sekarang? Yang paling sering ngomong Tuhan berbicara. Semua harus diukur dengan firman Tuhan. Ya. Bagaimana caranya Tuhan kita bisa memasuki masa depan yang baru? Kita harus hidup dari tuntunan Tuhan setiap hari. Orang Israel ada yang 40 tahun masuk 2. Yang selebihnya, apa rencana Tuhan gagal? Enggak. Rencananya masih sampai sekarang tuh tanah itu masih berlimpah susu dan madu. Gagal enggak? Gagal. Lah terus yang gagal siapa? Ya gagal adalah orang yang enggak masuk itu. Leres nggih Bapak Ibu ya? Lah ngopo ngeyel. Nah ini. Yang ketiga adalah bagaimana kita mendapatkan kekuatan baru untuk bisa merilis masa depan yang baru di dalam kita. Kita baca ayat ini 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Kita sudah tahu tentang rencana Tuhan yang hebat itu. Tapi kan tidak semudah melewati jalan tol. Lewat jalan tol itu juga sangat berbahaya. Ya, kita mudah mengantuk, ngelamun. Ya, kemarin waktu kami di mobil, Egi bilangin, wah, mami keren nyetir 1 tangan. Lalu kita lewat di jalan lurus, saya lepasin 2 tangan. Saya bilang ini lebih keren lagi, nyetirnya pakai kaki. Kenapa? Karena jalannya lurus. Coba dibelok pakai kaki. Nabrak. Jalan lurus itu juga kita percaya bahwa rencana Tuhan itu indah. Tapi apakah dengan tidur bangun semuanya jadi? Enggak ada, saudara. Enggak ada ceritanya. Banyak persoalan, tekanan, masalah. Saya tanya, kenapa laki-laki selalu salah di mata wanita? Kenapa ya? Tahu nggak Pak Abi? Karena di dunia ini hanya ada mas salah, tidak ada mbak salah. Laras ya? Mas salah, sampai di situ paham? Artinya bahwa di dunia ini ya kita ada perjuangan, ada tantangan untuk merilis masa depan yang penuh dengan pengharapan. Orang-orang, kita baca ya 3. Tetapi nah ini, saudara belajar satu lagi bagaimana merenewing kekuatan saudara. Caranya adalah dengan menanti-nantikan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Kekuatan kita itu terbatas Pak. Ibu dan saya yang umur seukuran saya ini gimana? Ya kita tahulah. Kecuali cece saya yang cekatan itu. Noise speed sampai di mana-mana. Umurnya piro udah lebih dari 60. Saudara yang 40 ditandingkan sama ini belum tentu loh. Ini ngepitnya sampai di hutan-hutan di gunung-gunung sana. Saudara umur 30 lari sama dia belum tentu. Jadi bagaimana kita bisa merilis masa depan kalau kita misalnya tidak memiliki kemampuan, pengharapan. Ya kan? Kekuatan untuk berharap, untuk bagaimana kita dapatkan semua itu. Ya Raja Wali ini dipakai untuk memberikan kita sebuah pelajaran.
Jadi bagaimana Raja Wali itu mendapatkan kekuatannya kembali. Ya saya kira ini video lama tapi baiklah kita menyetel video ini karena saya suka video ini. Jadi kisah ini sebetulnya menceritakan tentang Raja Wali yang memperbaharui kekuatannya. Biar saya kasih keterangan sedikit saja. Proses itu selama 150 hari. 150 hari itu berapa bulan? 3 kali 6 bulan, 5 bulan, 5 kali 3, 15 ya. 5 bulan dia ada di puncak bukit gunung yang paling tinggi. Kena matahari, kena hujan. Dia memandang ke matahari, paruhnya itu lepas. Dia tunggu sampai paruhnya muncul. Lalu bulu-bulunya dia ngepakkan sayapnya, bulu-bulunya rontok. Kuku-kukunya itu juga lepas. Dan dia benar-benar pelontos. Sampai tumbuh bulu yang baru, kuku yang baru. Pesannya apa? Saudara harus belajar rahasia memperbaharui kekuatan saudara. Di usia berapapun, persoalan, tantangan, masalah seringkali membuat kita lelah. Bukan saja secara fisik tetapi mental, pikiran, batin kita. Tetapi ketika saudara mengambil waktu untuk menanti Tuhan, saudara memandang kepada Tuhan seperti Raja Wali memandang kepada matahari. Saudara terhubung dengan realita Tuhan, maka kuasanya mengalir dan memulihkan kembali pikiran saudara, emosi saudara, dan bahkan tubuh saudara. Kalau saudara tanya capek kerja, kayak saya ini capek. Kerja keras iya. Apakah lelah? Ya lelah. Tapi saya tahu caranya membaharui kekuatan saya. Di hadiratnya Tuhan. Secara umum hasil lab saya itu masih bagus semua. Kecuali kolesterol saya agak tinggi dikit ya. Nah, saya kurangi makan minyak baik-baik aja. Umur saya sudah mau 60 Pak, Bu. Saya tahu rahasia itu. Bahwa bukan saja otak saya yang di renewing. Pikiran saya refresh. Hati saya refresh. Apa tidak ada tekanan? Oh banyak sekali. Tapi selalu refresh. Dan saya selalu muncul dalam keadaan selalu lebih kuat daripada sebelumnya. Saudara pelajari rahasia ini dan rilis masa depanmu. Jangan tunggu tahun ini saudara berharap terjadi. Saudara tunggu lagi tahun berikutnya. Rilis sekarang. Pernikahan saudara rilis, renewing. Pekerjaan, karier, bisnis, pelayanan saudara rilis, renewing. Tahun ini bisa Januari, bisa Februari. Tapi kalau saudara tidak ngapa-ngapain, paling tutup tahun nangis-nangis lagi. Lalu awal tahun saya percaya masa depan baru lagi. Lalu nanti tahun depan masih sama nyanyiannya. Saya percaya masa depan baru. Tapi tidak ada sesuatu yang baru ya selain bajunya baru. Ya, do you understand what I mean? Ya. Jadi saudara diciptakan dalam Kristus, saudara belajar mengerti tuntunan Tuhan. Saudara belajar memperbaharui kekuatan saudara untuk bisa merilis masa depan saudara yang baik. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya, luangkan waktu kita nyanyikan lagu yang terakhir. Menjadi doa kita. Ubah cara saya berpikir. Ubah hati saya yang ngengkel, keras, susah diatur. Manut itu kepenak tahu. Saya nurut Tuhan itu penak, nggak ada beban, nggak sakit. Saya tidur angler, saya ngikuti jalannya aja. Kalau saudara ngukur hubungan saudara dengan keberhasilan di dunia usaha saudara jadi sultan, saya juga bisa cerita kepada saudara. Saudara kerja mati-matian 12 jam untuk dapat uang. Saya tidur. Lalu dompet saya taruh begini. Bapak isi dong dompet saya. Diisi enggak? Diisi. Tapi tidak perlu diceritakan kepada saudara.
Kemarin saya mau pergi berlibur, mau bayar hotel, hotelnya 1.500.000. Saya bilang, Bapak bayarin dong hotelnya, dompet saya angkat begini. Iya, saya cerita apa adanya. Saya ini bukan orang munafik, saya cerita apa adanya, saya begini ya begini. Lalu hari Minggu saya dapat pesan, saya nggak tahu tapi saya rasanya disuruh oleh Tuhan transfer 1,5 juta. Saya bayar hotel, saya pergi tidur di hotel dengan anak-anak saya. Saudara mencarinya 1,5 juta 1 bulan kan? Saya carinya hanya mengangkat dompet saya. Apa saya anak emas? Enggak. Saya cuma ngikuti jalannya aja. Nah, jadi mari kita nyanyi lagu itu yang terakhir. Ubahkan, ubahkan. Saudara, jeri lelamu tidak bisa membuat engkau menjadi lebih kaya. Tapi berkat Tuhan atas hidup saudara. Oke, amin. Berkat Tuhan lah. Ya, kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Bilang ke Tuhan, Tuhan ubahkan saya aja lah. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh. Pulihkan aku Tuhan.
berdoa. Kita semua berdoa, Tuhan ubahkan kami. Bagaimanapun kami ingin berubah, setiap hari menjadi serupa dengan Yesus. Ubahkan kami, Engkaulah yang mengenal hati kami. Engkau tahu di area mana kami perlu berubah untuk mengikuti kehendak-Mu bagi kami. Jalan-jalan-Mu, berikan kami kelembutan hati untuk rela dibentuk, untuk rela berkorban, rela mau hidup bagi kehendak-Mu, bagi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kalau kami mengikuti jalan-Mu, masa depan kami dirilis dalam hidup kami. Setiap hari akan menjadi hal-hal baru, membawa kami kepada kesempurnaan serupa Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami yakin Yesus ada di tahtanya dan sejauh itu kami tidak kekurangan satu apapun yang baik. Dengan sukacita kami memberikan persembahan-persembahan kami dalam nama Yesus. Amin. Mari berdiri saudaraku. Bentuklah hatiku seperti hatimu. Kekudusanmu memenuhiku. Tuhan ini hidupku. Ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Serupa emas yang bening seperti hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Bapa di surga, yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal Yesus Kristus. Hari ini ya Tuhan adalah hari pertama di mana kami memasuki tahun baru di tahun 2023. Kami mengucapkan rasa puji syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2022. Dan kami percaya Tuhan bahwa di dalam kuasa dan penyertaan-Mu Tuhan, maka segala persoalan dan masalah yang kami hadapi di tahun 2023 ini ya Tuhan akan dapat kami lewati. Dan kami menyerahkan masa depan kami ya Tuhan di tahun ini di dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Sarah Antoni beserta seluruh jajaran staf pastoral ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya hikmat dan marifat Tuhan senantiasa menyertai mereka ya Tuhan di dalam pekerjaan pelayanan mereka ya Tuhan. Sehingga seluruh program, visi dan misi gereja ini ya Tuhan di tahun ini semakin dapat terrealisasikan ya Tuhan. Amin.
Tuhan, di tahun ini ya Tuhan, bangsa kami ya Tuhan menghadapi tahun politik di mana akan menghadapi pilkada, pileg dan pilpres secara serentak ya Tuhan. Tuhan, beri hikmat untuk para calon pemimpin kami ya Tuhan. Amin, amin, Sehingga di amin. dalam kontestasi politik nanti ya Tuhan, mereka lebih mengedepankan program adu dan gagasan ya Tuhan. Bukan politik identitas yang dapat mengkoyak persatuan Amin, dan kesatuan amin, bangsa amin. kami ya Tuhan. Sehingga nantinya kondisi perekonomian bangsa kami tetap stabil dan tidak mengalami gejolak ya Tuhan. Seluruh doa dan harapan ini kami naikkan hanya di dalam nama Putramu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.